Ini Ki Alam, saya mau nanya, apakah Semar bisa dimediumisasi? Apakah Semar bisa dimediumisasi dalam artian merasuki tubuh seseorang gitu ya? Iya. Itu jawabannya dua juga. Bisa iya, bisa tidak. Iya, bisa merasuki seseorang menjadi mediumisasi ke seseorang yang pengertiannya masih di ranah yang itu ya. Tapi kalau Semar yang di dalam pengertian seperti yang saya jelaskan dari awal itu sebuah ketuhanan, itu sudah jelas tidak mungkin gitu. Ya, adapun ada orang-orang yang pernah dimediumisasi dan kemasukan sosok Semar, yo silahkan mau dipercaya atau tidak gitu lah. Itu persepsi masing-masing. Cuma yang jelas kalau menurut saya pribadi sih, saya juga nggak bisa mengatakan itu nggak benar, itu salah, ini benar, itu yang betul juga nggak bisa, karena memang ranahnya yang saya bilang tadi bukan mencari kesalahan atau kebenaran. Jadi kalaupun ada yang sampai memediumisasi dan kemasukan sosok Semar, berarti itu bukan Semar yang saya sebutkan tadi sebuah simbolik ketuhanan, tapi Semar yang mengejawantahkan mewujud atau menjadi energi masuk ke dalam sosok manusia di tingkat kesadaran tertentu, dan pastinya setiap ada kejadian yang merasa dia atau orang yang dimediumisasi sosok Semar pasti akan mengeluarkan pituah-pituah atau nasihat yang baik. Ya, salah satunya itu tetap walaupun diklinikkan atau dimisterikan atau di apalah bahasanya dispiritualkan, sosok Semar itu adalah sosok yang positif. Meskipun ada yang kerasukan, terus kerasukan Semar, dia akan memberi nasihat gitu lah. Nah, itu aja itu bedanya itu. Oke. Kayaknya penasaran banget sama Iya. tentang Semar ya. Jadi agak sulit soalnya menjelaskan tentang Semar ini ya. Tapi bisa ya nangkep apa yang saya jelaskan tadi ya. Iya, bisa. Bisa. Tokoh Semar dengan Nyi Ratu itu sejaman apa tidak? Tokoh Semar dan Ratu ya. Nyai Ratu itu pasti konotasinya ke Bunda Ratu Laut Pantai Selatan ya. Iya. Iya, sejaman atau tidak ya sejaman. Wong zamannya hanya di zaman dunia ini gitu loh. Eranya tidak ada era dan patokan tahunnya itu tidak ada gitu kan, memang bukan sosok sejarah seperti raja apa gitu, raja dari Majapahit atau Pajajaran, bukan itu soalnya itu. Ini sosok legenda yang ada yang mengatakan itu hanya sebuah fiksi, halusinasi, hanya sebuah orang-orang yang memahami aja, dan orang-orang yang nggak memahami nggak harus mengaku-ngaku juga. Jadi yes, nggak sih, nggak ada hubungannya sama zaman gitu lah. Iya. Ini juga mau nanya, sejak kapan kita mengenal Nyi Ratu yang terkenal di daerah pesisir Jawa itu sejak kapan? Kerajaan apa itu? Oh, mengenal sosok Nyi Nyi Ratu Ratu. itu sejak zaman apa, di era apa, Iya. tepatnya berawalnya gitu ya. Iya. Menurut penglihatannya Ki Alam. Saya sih ngertinya ya, kalau nanyanya ke saya, sejak kapan saya mengenal Bunda Ratu, ya belum lama. Kalau untuk saya ya, karena memang saya mengenalnya sejak saya mulai dewasa, sejak belajar kebatinan, dan
saya mulai mengenal sosok Bunda Ratu. Tapi kalau ditanya ke sejak era kapan Bunda Ratu itu muncul sehingga orang mempercayai keberadaannya, itu ada dua versi. Kalau di sejarah yang sudah ada itu sejak Mataram, yang Panembahan Senopati. Beliau seorang Raja Mataram pertama yang mendapat gelar Panembahan Senopati ini mengambil energi Bunda Ratu dari pantai selatan, dan ketika beliau menginginkan atau meminta izin untuk mendirikan sebuah kerajaan baru yaitu Mataram, dan beliau bersemedi di sebuah pantai di Jawa sana, di pantai selatan, dan disitulah keberadaan sosok penghuni atau yang berada di Samudra Selatan itu, yaitu sosok Bunda Ratu yang disebut Nyai Ratu Kidul. Ya di situ ada cerita-cerita ya, kalau menurut sejarah cerita ya, harus menikahi dulu dengan Nyai Roro Kidul, baru nanti akan tercapai apa yang engkau inginkan, jadi menjadi sosok raja gitu kan. Ada yang ceritanya begitu. Jadi berawalnya lebih banyak sih dari situ. Cuma kalau pemahaman spiritual orang kan beda-beda. Ada yang memahami lewat sejarah, ada yang dia dapat lewat meditasinya dia sendiri. Jadi itu tidak ada ukurannya sejak era kapan gitu. Karena ya kalau ditanya begitu ya sejak adanya dunia ini gitulah. Itu sudah ada, hanya sebutannya berbeda-beda setiap zamannya. Setiap eranya berbeda-beda gitu. Nah, yang patokan nama Nyi Roro Kidul dan Bunda Ratu itu patokannya dari kerajaan itu. Dari era kerajaan, baik kerajaan Majapahit sampai ke Mataram, sampai ke sekarang, itu tersebutlah Nyai Ratu atau Bunda Ratu itu. Mungkin sebelum itu pun sudah ada, cuman beda namanya gitu loh. Karena peradabannya beda. Peradaban kerajaan sebelum Majapahit misalkan, Singosari, terus sebelum di kerajaan Kediri kuno itu sudah ada. Iya, mitos atau fenomena sosok putri yang berada di samudra itu sudah ada, cuma namanya beda. Begitu ganti peradaban ke kerajaan yang baru sampai ke Mataram, tersebutlah namanya Ratu Kidul. Nyai Ratu Kidul kan ada sebuah gelar, Nyai Ratu Kidul, tapi namanya tidak disebutkan. Iya betul. Nah, kenapa itu? Itulah misterinya. Itu tidak nama semua itu. orang memahami tentang namanya. Jadi orang menyebutnya sekarang hanya Nyai Ratu atau Bunda Ratu. Bunda Ratu berarti itu sebuah panggilan kehormatan kan? Tentu ada namanya. Namanya rahasia, tetap itu tuh. Sebagaimana keberadaannya tetap sebuah rahasia. Yang sebenarnya kalau dikupas secara detail sama dengan Semar itu. Sama dengan Semar. Maksudnya gimana? Ya bisa jadi itu hanya sebuah simbolisasi, bisa jadi merupakan pengalaman seorang yang ditemui dengan wujudnya yang lebih akrab, biasa dikenal dengan Nyai Ratu Pantai Selatan, dengan busana hijau, dengan aroma melatinya, dengan kereta kencananya kan gitu. Itu kan yang umum ya. Tapi ada orang yang umum di atas umum, ada orang khusus di atas khusus yang ranahnya berbeda. Jadi Nyai Ratu Bunda Ratu itu bukan lagi sosok wujudnya, tapi lebih ke sifatnya, ke welas asihnya. Ada yang kesana ngambilnya. Nanti ada lagi yang lebih tinggi lagi fasenya, bukan lagi sifat dan
sifat dan kecantikannya, tapi penyatuan dirinya antara aku dan Bunda Ratu ada bersama dalam diriku. Itu kan sama aja, nanti ujung-ujungnya ke sana, nanti aku dan ilahi, nanti ke sana itu. Cuman itu udah tahapan yang sangat tinggi ya. Jadi saya lebih ke yang rata-rata aja lah gitu. Bahwa keberadaan Bunda Ratu tidak bisa dijelaskan secara rasional, dan tidak usah cari benar atau salah. Ikuti saja apa yang sudah kamu alami. Fase itu memang seperti itu. Kita akan menemui sosoknya dulu, kita akan didatangi suara-suara, ada yang mendengar suara kemerincing kereta kencananya, ada orang yang didatengin dengan alunan musik Jawa kuno, ada yang secara tidak sengaja, tidak sadar tiba-tiba ada aroma mewangi gitu. Pokoknya ciri-ciri khas beliau hadir itu ada. Dan banyak orang yang mengalami hal tersebut. Nah, apakah fase itu salah? Tidak. Memang semua prosesnya nggak langsung menuju ke yang sejatinya. Semua berproses. Kalau dalam agama itu ada syariat, hakikat, makrifat gitu ya. Taruhlah yang tahap awal itu syariatnya. Setidaknya kita diperlihatkan wujudnya dulu. Terus nanti ke sifatnya. Beliau itu sifatnya welas asih. Dia cantik, penuh karisma, mengayomi. Semua orang yang mengalami atau melihat sosok Bunda Ratu itu akan mengalami hal tersebut. Dan nanti fase berikutnya nanti perwujudan beliau itu hilang gitu lah. Bukan lagi wujud, bukan lagi sifat, tapi penyatuan diri. Bahwa Bunda Ratu ada di sini. Sifatnya sudah saya resapi dan saya amalkan gitu lah. Jadi sama dengan Semar itu, ketika sebuah gambar mewujud, sifatnya kita ketahui, kita ambil menjadi penyatuan diri bahwa saya sedang melakukan sifatnya Semar, saya sedang melakukan sifatnya Bunda Ratu. Nah, nanti lebih tinggi lagi fasenya. Ujung-ujungnya tetap antara aku dan Tuhan. Itu yang nanti ujung yang sana hanya aku dan Allah yang tahu gitulah. Itu sebuah perjalanan spiritual yang nanti tingkatannya sudah tidak bisa dijelaskan dengan kalimat yang ada di muka bumi. Nggak ada kalimatnya. Tapi aku tahu, gitulah. Itu yang nanti sulit memang itu. Udah nggak bisa dijelaskan itu. Gitu, Mas. Kira-kira Ki Alam, pesugihan itu ada apa mitos? Coba agak kenceng apa nih? Pesugihan itu ada apa mitos? Pesugihan ada atau cuma mitos itu? Ya, kalau berdasarkan dari kabar berita gitu, itu ada kan gitu. Cerita-cerita tuh. Tapi karena saya tidak melakukannya, jadi ya saya bilang saya tidak tahu persis. Karena saya biasanya menjelaskan sesuatu itu yang sudah saya lakukan, bukan katanya ya. Jadi memang saya nggak tahu persis, tidak pernah melakukan yang namanya gimana sih proses pesugihan itu gimana gitu ya. Cuman ya memang ada yang datang ke saya dan orang itu pernah melakukan hal tersebut. Berhasil kah? Gagal tapi. Gagal. Kebanyakan gagal. 2 kali orang yang pernah ya bercerita tentang pengalamannya dia ke saya itu gagal. Gagalnya biasanya ya ada miskomunikasi antara yang sedang ritual dan yang sedang menunggu. Ya, rata-rata yang saya tahu begitu. Jadi ada dan tidaknya ya tergantung orang meyakini. Cuman yang jelas ketika itu sudah menjadi sebuah
berita, berarti itu ada pesugihan, ya apalah sebut, pesugihan dari yang dulu terkenal tuyul gitu ya, Iya, terus pesugihan Nyi Blorong, heeh. pesugihan ya gitu, yang intinya kepengen instan, Iya, yang saya kayaknya itu tahu hanya instan. di cerita film itu. Ya, setiap yang difilmkan itu berarti ada. Ada. Ada cerita yang sebenarnya walaupun kita tidak pernah tahu dan tidak melakukannya. Jadi di dunia ini yang terbersit dalam pikiran itu pasti ada. Itu aja intinya. Itu. Iya, bahkan wong bilang surga aja bayangannya masih air mengalir dengan jernih, keindahan-keindahan tamannya. Itu kan Iya. adanya di mana? Di dunia kan itu. Iya. Ya berarti semuanya ada di dunia itu. Hmm. Ketika kita menyebut pesugihan apakah ada? Kok bisa menyebut kalimat pesugihan? Berarti ada. Itu aja. Itu. Soal tahu dan tidak tahunya hanya itu aja, kita belum menemukan gitu lah. Iya. Nah, jadi kalau tentang pesugihan ada dan tidak, pasti ada. Pasti ada. Ya, kalau menurut yang orang cerita ke saya sih, ya cukup ekstrim gitu lah. Iya, yang Cukup saya dengar ekstrim. juga begitu. Pernah juga nggak dengar ya? Iya, malah ada pesugihan dengan makhluk-makhluk halus ya. Itu. Ya, ada seperti ada yang harus kawin dulu, ada Dengan juga gitu jin. dengan jin gitu Itu ya. hanya cerita, tapi narasumbernya tidak ada. Ada, saya pernah orang yang mengalami langsung seperti itu ada itu. Cuman lagi-lagi ujung-ujungnya kalau untuk kekayaan dia gagal gitu lah. Jadi Gagal. intinya gini, setelah dia melakukan ritual di sebuah tempat dan menjalankan apa yang harus dijalankan, setelah ada yang 21 hari, ada yang 40 hari dia tidur di satu makam tertentu atau di lokasi-lokasi tertentu yang angker gitu, yang orang tidak ada yang berani, dia karena punya niat khusus dia berani. Dan ya singkat cerita setelah sudah selesai ritualnya itu ada orang yang datang ke rumahnya membawa satu karung yang ya pokoknya satu karung itu diserahkan ke rumah gitulah. Begitu nyampe ke rumah yang nerima itu orang di rumah yang nggak dikasih tahu bahwa itu titipan dari makhluk lain lah gitu ya, yang mengirimkan harta ya mungkin gitu kan. Cuman pas begitu diterima, si penerima itu si yang di rumah itu ngelihat yang bawa karung itu bukan orang, otomatis kan takut. Iya. Ada yang pas begitu ngelihat kaget, kakinya tidak napak, atau mungkin kakinya kaki hewan gitu ya. Yang saya dengar sih waktu itu dia kakinya seperti kaki kuda gitulah, ke atasnya orang gitulah. Jadi shock, otomatis kan takut. Dan akhirnya karungnya ditaruh aja. Pas gitu ditaruh aja, pas dibuka katanya karungnya hanya sampah. Cuman kan perintahnya nanti sampah itu ditaruh di kamar gitu, dimasukkan gitu. Yang namanya orang ngelihatnya sampah udah nggak mau lah dimasukin, jangankan ke kamar kan gitu. Ke ruangan aja juga nggak bakal mau, akhirnya justru malah dibuang. Apalagi yang membawa sampah itu bukan manusia, udah kalap lah. Intinya di rumah kalap, akhirnya gagal istilah. Harusnya menurut yang lagi ritual itu adalah harta karun gitu loh. Yang nanti akan berubah, yang sampah itu akan berubah menjadi uang mungkin gitulah. Akhirnya dia mencaci maki diri, frustasi, udah capek-capek ritual sana sini, akhirnya gagal ya. Ya sudah. Kalau yang berhasil rata-rata diem-diem lah pasti. Diam-diam. Iya, saya berhasil misalkan pesugihan di sini saya mendapatkan uang 10 miliar misalnya gitu. Pasti diem-diem.
yang cerita pasti yang gagal, gitu kan. Gagal, ya. Wajar itu biasa tuh. Gitulah. Jadi ada Mas, itu ada. Betul.